Halo, di usia 50-an, liburan itu bukan lagi soal gaya, bukan soal destinasi, apalagi sekedar pamer kamera. Yang kita cari sekarang cuma satu, pulang dengan badan lega dan hati yang rasanya ikut bernafas lega. Kalau kita jujur ya, setiap mau liburan, kemana aja, kelihatannya sih santai. Tapi di kepala pertanyaannya rame. Pertanyaan-pertanyaan ini hampir selalu muncul di kepala wanita usia 50-an. Jadi, anggap saja ini obrolan santai ya. Tidak maksud menggurui, apalagi sok kuat. Hanya cerita dari pengalaman. Satu, terbang. Jangan pamer kuat. Pantun dulu ya. Pergi ke pasar beli pepaya. Pulangnya mampir beli jamu. Dulu bangun subuh terasa gaya. Sekarang jam 3 bangun. Ampun tubuhku. Dari pantun ini saja sebenarnya sudah kelihatan ya. Zaman sudah berubah. Dan tubuh kita juga sudah naik level. Dulu dapat flight paling pagi, itu kebanggaan. Jam 5 pagi sudah di bandara. Rasanya seperti menang lomba. Story sudah naik, kopi di tangan. Padahal mata masih setengah tertutup. Sekarang bangun jam 3 pagi itu bukan prestasi. Itu penderitaan yang sebenarnya tidak perlu. Baru buka mata saja, tendis sendi terasa kaku seperti engsel pintu lama. Kepala berat, belum sepakat ikut bangun. Emosi, jangan ditanya. Disenggol koper dikit, hati langsung ingin komentar. Padahal yang sensitif bukan koper kita. Di usia 50-an, bangun terlalu pagi itu efeknya panjang. Bukan cuma pagi itu saja. Siangnya ngantuk, sorenya lemas. Malamnya bukan santai, malah masuk angin. Tapi kita masih sering sok kuat. Nggak apa-apa, dulu juga bisa. Iya, itu dulu. Sekarang tubuh kita sudah lebih jujur. Kalau capek, dia protes. Kalau dipaksa, dia balas. Karena itu, terbang siang jauh lebih ramah untuk tubuh usia 50-an. Bangun jam wajar, sarapan pelan, mandi tanpa terburu-buru. Tidak ada drama, lupain itu. Sampai destinasi sore, masuk hotel, mandi, makan yang enak, tidur yang nyenyak. Dan besok paginya bangun dengan badan yang tidak kaget, kepala yang tidak berat, dan hati yang lebih sabar. Liburan itu bukan lomba, bukan siapa paling pagi di bandara, bukan siapa paling cepat sampai. Liburan itu soal satu hal, energi yang bisa kita pakai sampai hari terakhir. Di usia 50-an, tidak pamer kuat itu bukan tanda kalah. Itu tandanya kita sayang tubuh sendiri. Dua, hotel. Cerita tentang tidur yang sering diremehkan. Saya mau cerita sedikit. Seorang teman dekat usia kami sebaya, sama-sama sudah masuk kepala 5, pernah bilang dengan mata berbinar, aku mau hotel di pinggir pantai. Sekali-sekali. Kita semua tahu perasaan itu. Di usia ini liburan bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga soal reward, soal merasa aku pantas menikmati hidup. Hari pertama dia bahagia, foto bagus, langit cantik, debur ombak di belakang kamera. Instagramable sekali. Hari kedua mulai ada yang berubah. Malamnya angin pantai masuk terus lewat celah jendela. Suara ombak ternyata tidak selembut yang dibayangkan. Musik dari beach club terdengar samar, tapi tidak pernah benar-benar berhenti. Jam 2 pagi dia terbangun. Jam 4 masih gelisah. Badan capek, mata pegel, pikiran gak bisa diam. Paginya sambil ngopi dia bilang pelan, aku liburan,
Tapi kok rasanya kayak nggak tidur ya? Dan disitulah saya tersadar. Di usia 50-an, tidur itu bukan bonus. Tidur itu modal utama liburan. Dulu waktu muda kurang tidur masih bisa dibayar dengan kopi, dengan semangat, dengan memaksa badan. Sekarang kurang tidur dibayar mahal. Badan pegel seharian, emosi lebih sensitif. Liburan jadi cepat lelah, pulang-pulang malah butuh liburan lagi. Ada satu hal yang mungkin bikin kaget di usia ini. Hotel yang tenang seringkali jauh lebih mewah daripada hotel yang paling instagramable. Karena buat tubuh kita sekarang, kemewahan itu bukan view laut. Kemewahan itu kasur yang menopang tulang dengan baik. Kamar sunyi tanpa musik dini hari. AC yang stabil, tirai gelap yang bikin tidur panjang tanpa gangguan. Tubuh Anda tidak lagi butuh rame. Tubuh Anda butuh pulih. Foto cantik bisa dicari, tidur nyenyak itu yang menentukan apakah liburan Anda terasa menyenangkan atau justru melelahkan. Jadi kalau Anda perempuan usia 50-an dan sedang memilih hotel, tolong tanya satu hal sebelum booking. Apakah aku akan tidur nyenyak di sini? Karena liburan yang baik bukan yang paling rame di feed, tapi yang membuat Anda pulang dengan badan lebih ringan dan hati lebih tenang. 3. Makanan. Cerita buffet yang terlihat sepele. Ini kejadian klasik. Hari pertama sarapan hotel. Semua kelihatan enak. Anda bilang sedikit aja. Tapi usia 50-an itu jujur. Sedikit versi kita yang sering tetap kebanyakan. Jam 10 pagi perut mulai aneh. Jam 12 siang mual. Jam 3 sore lemes. Akhirnya agenda batal. Sarapannya yang ringan-ringan aja ya. Karena sarapan ringan bikin liburan Anda lebih panjang. Telur, buah, bubur, teh hangat. Bukan menahan diri, tapi menghormati lambung. 4. Aktivitas. Ini bukan perasaan. Ini ilmiah. Banyak dari kita pernah dengar kalimat ini. Ah, capek itu perasaan aja. Biasa yang ngomong itu bukan kita. Atau orang yang masih bisa tidur jam 2 pagi dan bangun jam 6 tanpa drama lutut. Di usia 50-an, capek Anda itu bukan drama, bukan juga manja. Dan yang paling penting, bukan halusinasi Anda. Ini ilmiah loh. Menurut Journal of Aging and Physical Activity, pada usia 50-an tahun ke atas, kelelahan sering muncul bukan karena jauhnya jalan, tapi karena jadwal yang terlalu padat, terlalu banyak keputusan kecil, dan overstimulasi mental. Artinya apa? Bukan karena Anda jalan 8.000 langkah, tapi karena sejak pagi otak kita dipaksa. Mikir mau kemana dulu, pesan transport apa, makan di mana, ganti baju kapan, pindah lokasi jam berapa, dan masih harus ramah senyum dan enjoy. Belum selesai satu tempat, sudah mikir tempat berikutnya. Tubuh belum turun dari mobil, pikiran Anda sudah lari ke itinerary berikutnya. Dan tubuh jadi bingung. Di usia 20-an, 30-an, tubuh Anda mungkin suka kejutan. Mendadak jalan, mendadak bergadang, mendadak pindah kota. Tapi di usia 50-an, tubuh tuh sukanya satu, keteraturan. Semakin sedikit aktivitas per hari, justru badan terasa lebih kuat. Bukan karena malas, tapi karena tubuh Anda sedang bekerja lebih pintar. Coba perhatikan ritme yang disukai tubuh di usia 50-an. Hari ini duduk cantik, ngopi, lihat laut, nafas pelan. Besok jalan ringan, santai, tidak kejar-kejaran. Lusa, diam tanpa rasa bersalah. Dan ini penting, tanpa rasa bersalah. Tubuh kita tidak lagi suka surprise. Lutut tidak suka dadakan. Pinggang tidak suka mendadak jauh. Tubuh kita tahu apa yang akan terjadi, tahu kapan istirahat, tahu kapan bergerak. Makanya, satu hari satu tujuan itu bukan tanda menua. Itu tanda Anda adalah wanita bijaksana.
Liburan bukan lomba siapa yang paling banyak lokasi, bukan siapa yang paling padat itinerary, bukan siapa yang paling capek, tapi sok kuat. Liburan di usia 50-an itu, pulang-pulang badan tidak minta cuti tambahan. Jadi kalau Anda merasa, loh kok baru jam 3 sore udah pengen rebahan, selamat. Tubuh Anda masih berfungsi dengan sangat baik. Dengarkan, ikuti iramanya. Karena tubuh usia 50-an tidak minta dimanjakan. Dia cuma minta tidak dipaksa. 5. Spa lembut. Itu lebih cerdas. Masih banyak yang bangga. Aku sukanya pijat keras. Padahal Journal of Bodywork and Movement Therapist mencatat otot dan jaringan fasia usia 50-an itu lebih sensitif. Tekanan berlebihan bisa menyebabkan nyeri tertunda dan inflamasi ringan. Ditambah studi chronobiology, pijat siang, pemulihan lebih baik. Pijat malam bisa mengganggu tidur. Nah, ini kontradiksi yang jarang dibahas ya. Pijat lembut itu bukan manja, tapi sesuai sains. 6. Kesehatan. Saya ada cerita tentang Ibu Ria 57 tahun. Ibu Ria itu tipe yang santai. Dia bilang, aku nggak mau ribet. Liburan ya liburan aja. Suatu hari di Bali, habis jalan agak jauh dan cuaca panas, badannya mulai tidak enak. Bukan sakit berat, hanya kepala agak ringan, perut agak mual, badan terasa lemas. Masalahnya bukan itu. Masalah sebenarnya adalah Ibu Ria tidak tahu rumah sakit terdekat, tidak tahu apotek 24 jam, dan semua nomor penting tersimpan di ponsel yang baterainya hampir habis. Dia panik. Bukan karena sakit, tapi karena tidak siap. Akhirnya semua beres juga sih, tapi dia bilang ke saya, yang bikin capek itu bukan badannya, tapi pikirannya. Sejak itu Ibu Ria selalu simpan nama rumah sakit terdekat, tahu apotek 24 jam, bawa obat pribadi dan simpan nomor hotel di kertas. Dan kalau saya sendiri pengalaman pribadi harus tahu kalau lagi jalan-jalan di mana toilet terdekat. Dan Ibu Ria juga bilang, aku jadi lebih menikmati liburan. Jadi siap bukan bikin kita takut, tapi siap bikin kita tenang. Dan di usia 50-an, tenang itu mahal loh. 7. Keuangan. Nah, saya mau cerita jujur waktu saya ke Kintamani, Bali. Kami makan sekeluarga di Kintamani. Restorannya adalah all you can eat. Pemandangannya indah sekali. Makannya santai, ngobrol, ketawa. Pokoknya seneng deh. Sampai waktunya bayar. Saya ambil kartu, santai aja. Petugas bilang, maaf Bu, di sini hanya terima tunai. Kiris. Maaf Bu, jaringan lagi bermasalah. Saya jadi bengong sebentar. Akhirnya kami saling pandang. Satu buka tas, satu buka dompet, satu cek saku. Uang dikumpulkan sedikit-sedikit. Ada yang uang besar, ada yang receh. Ya akhirnya lunas sih. Tapi suasananya sempat canggung. Nah pelajaran sederhananya adalah uang tunai itu bukan kuno, tapi penyelamat. Memang cashless itu modern, tapi tunai bikin aman. Jadi, bawalah tunai secukupnya dan ada pecahan kecil. Simpan di beberapa tempat. Pisahkan uang liburan supaya momen indah tidak berubah jadi panik kecil. 8. Pakaian. Nyaman itu terlihat. Di usia 50-an kita berpakaian bukan untuk dipuji. Kita berpakaian supaya badan aman. Semakin mengejar cantik, semakin capek. Semakin nyaman, aura justru keluar. Lengan 3/4 itu bisa lebih stabil daripada tanpa lengan. Sepatu tertutup lebih ramah daripada sandal tipis. Outer ringan lebih menenangkan daripada ribet. Dan saat kita tidak menarik baju, tidak membetulkan sandal, tidak gelisah, postur pun berubah. Wajah Anda jadi rileks, aura keluar sendiri. Di usia 50-an, liburan memang bukan lagi tentang membuktikan apa-apa, tapi tentang mendengar tubuh, menjaga hati, dan menyiapkan diri, termasuk uang dan kesehatan. Memang Bali tetap indah, objek wisata lain luar biasa,
Tapi yang paling penting, kita pulang dengan diri sendiri yang lebih utuh. Nah, apabila ada yang ingin Anda bagikan atau sharing, silahkan di komen ya. Because sharing is caring. Sampai jumpa.